Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Oke Bang, jadi kita sudah pindah spotnya ini, Iya. jadi lebih asik di sini. Ini biasa tempat nongkrong-nongkrong akibat tamu di sini Bang? Iya, beginilah. Jadi terutama kalau misalnya ada acara-acara nikahan kan bisa kita pakai ini untuk spot Tamu lah begitu ya. Bang, kalau tadi kan sempat dari setelah menjadi tim sukses pada waktu itu Pilbub zaman Mikngoh ya, terpilih sebagai tim sukses, tentu banyak pelajaran yang bisa didapatkan. Betul. Pelajaran Jadi, politik terutama ya. terutama. Jadi ya pengalaman yang kita dapat itu lebih kepada banyak mengenal lah dengan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kopang, dari dusun ke dusun, dari desa ke desa. Termasuk juga dengan politisi-politisi begitu. Ya tentu. Jadi pada waktu itu apa pelajaran yang paling berharga yang didapatkan oleh Abang sehingga kemudian berani mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif pada waktu itu? Ya, pertama tentu kita menyerap juga dari teman-teman, dari keluarga, dari Handetolan yang ikut mendorong untuk meningkatkan kiprah kita di masyarakat. Ya, tidak sedikit yang mendorong, dan saya tentu itu sebuah penghormatan, dan ya kita mencobalah karena sudah masuk juga di salah satu partai politik, ya kenapa tidak, karena tentu kita memang itu tujuannya untuk berpolitik. Ya Artinya dari sana juga belajar mungkin cara untuk memikat meraih simpati masyarakat. Oh untuk tentu, bisa memilih tentu. gitu ya. Waktu Sehingga itu saya menjadi modal sebagai tim sukses ya kan tentu banyak menyampaikan, berinteraksi dan disitulah kita dapat pembelajaran bagaimana itu tadi lebih banyak mengenal lah masyarakat. Sehingga saatnya begitu saya maju ya tentu di 2009 itu. 2009 kebetulan hasilnya memang tidak memuaskan, tapi itu 2009 itu Abang nyalek untuk pertama kalinya ya? Nyalek pertama kali, dan di dapil saya Kopang Nyenepria itu hanya dapat 2 kursi. Saya urutan ketiga, peringkat 3. Jadi belum ada nasib. belum ditakdir Pak? Belum ditakdirkan. Tapi apa yang membuat Abang kemudian bangkit kembali di 2014 ya? Ya, di 2014 setelah gagal menjadi anggota legislatif di 2009-nya. Spirit apa yang kemudian menyebabkan Abang berani terjun lagi di 2014 dan terpilih begitu? Saya kira berbuat untuk memperjuangkan aspirasi itu tentu tidak seketika kita berkeinginan lalu jadi. Tentu butuh mungkin perjuangan yang lebih, pendekatan kepada masyarakat yang lebih intens, dan ya rasa dalam diri itu ya harus istiqomah. Istiqomah artinya tidak kan kita diajarkan untuk dalam menapaki perjuangan itu kan tidak melulu harus berhasil. Jadi ada kegagalan demi kegagalan yang harus dilewati, gitu. Nah, tinggal bagaimana kita yang memperbaiki, mengevaluasi saat kita maju lagi, ya tentu apa yang menjadi referensi kita, di mana kekurangan dan seterusnya itu kita perbaiki. Sehingga di 2014 terpilih. Alhamdulillah, dan sebuah penghormatan dari masyarakat, saya ya terpilih menjadi salah satu wakil mereka. Waktu itu berapa, Suat? Dari 2009 saya katakan nih, dari awal nyalek itu berapa total suara yang didapatkan sehingga tidak terpilih, dan kemudian di 2014 terpilih itu naik berapa? Ya, saya 2009 itu sekitar 1.600-an suara. Suara? Ya,
Nah, rekan-rekan saya yang di dapil yang dapat itu ya ada yang 3.000, ada yang 4.000. Nah, kebetulan di dapil itu dapat 2. Oke. Karena saya peringkat 3 maka gagal. 2014 alhamdulillah meningkat cukup signifikan, saya memperoleh suara 4.060-an. Wow. Besar ya. Ya lumayan. Apa yang dilakukan oleh Abang untuk menutupi kekurangan di 2009 itu sehingga di 2014 bisa mendapatkan suara dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, hampir 4.000 suara, 4.000 lebih. Iya, ya itu tadi. Jadi saya terpicu lebih keras lagi untuk terus membangun silaturahim, apa yang bisa kita perbuat sementara waktu untuk kita mendukung satu sama lain, terutama lewat organisasi. Saya kebetulan lagi aktif-aktifnya saat itu di olahraga. Jadi saya bangun banyak klub sepak bola, saya berhubungan intens, kemudian belum lagi klub-klub olahraga lainnya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga lebih intens saya berhubungan, ya, dan alhamdulillah itu yang menyebabkan kemudian mendongkrak suara di 2014. saya kira itu sehingga karena ini kan persoalan orang memberikan kepercayaan. Jadi mungkin di awal-awal dulu kita belum cukup dikenal, sebagaimana hubungan itu belum terjalin begitu baik. Nah, begitu mereka, ya mungkin mereka itu yang menumbuhkan kepercayaan mereka, sehingga mereka memberikan kepercayaan pada kita. Kata orang kan sebagian memperjuangkan itu kadang tidak sesulit mempertahankan. Artinya bahwa Abang sudah berjuang mendapatkan kepercayaan masyarakat, tapi bagaimana kemudian mempertahankan kepercayaan masyarakat itu ketika menjadi anggota DPR pada waktu itu? Alhamdulillah saya sejak terpilih di 2014, dari waktu ke waktu saya jalani selama 5 tahun, saya berusaha maksimal. Walaupun saya akui tentu masih banyak sekali yang kita masih jauh dari harapan masyarakat, tetapi paling tidak saya tunjukkan kesungguhan untuk memperjuangkan segala aspirasi masyarakat, sehingga di 2019 yang lalu alhamdulillah ya walaupun sedikit tetapi justru meningkat dari suara sebelumnya. Nah, itu artinya di 2019 di 2019 artinya masyarakat justru semakin, kalau kita ambil kesimpulannya, masyarakat semakin percaya begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Di periode pertama kalau tidak salah Abang langsung menempati posisi sebagai ketua komisi. Ya, jadi saya masuk 2014. Kawan-kawan saya ditugaskan oleh partai untuk di Komisi 2, dan saya juga nggak tahu kenapa kok saya dipercaya menjadi padahal sebagai orang baru. Newcomer. Nah, di ketentuan tata tertib itu setiap 2,5 tahun dalam satu periode itu ada rolling, pergantian. Nah, partai menunjuk saya, fraksi menunjuk saya untuk pindah ke Komisi 1 dari Komisi 2. Dari Komisi 2 ke Komisi 1. Ternyata di Komisi 1 dipilih lagi menjadi ketua. Jadi dalam satu periode itu saya pernah menjadi ketua komisi di 2 komisi yang berbeda. Komisi 2 dan Komisi 1. 1. Apa yang dirasakan dari menjadi ketua Komisi 2 dan Komisi 1? Perjuangan untuk masyarakatnya seperti apa? Ya tentu karena di sektornya sektornya berbeda. Kalau dulu di Komisi 2 itu, kalau di DPRD itu komisi kita dulu kasih istilah rumpun hijau. Jadi ada pertanian, peternakan, perkebunan dan seterusnya. Jadi berbicara tentang itu. Nah, saya dulu sangat intens untuk bagaimana meningkatkan kualitas petani kita. Jadi termasuk juga membantu masyarakat membangun jalan-jalan usaha tani untuk memperlancar roda perekonomian di desa.
Pernah juga saya cetuskan dulu untuk kita buat perda tentang lahan pertanian berkelanjutan. Oke. Karena dulu pikiran kita saat itu lahan pertanian kita dari tahun ke tahun terus tergerus, berkurang oleh pembangunan yang mungkin perlu kita proteksi untuk jangka panjang ke depan. Itu di Komisi 2. Di Komisi 2. Pindah ke Komisi 1. Pindah Komisi 1 karena itu Sentuhan leading dengan sektornya pemerintahan. berbicara tentang pemerintahan. Ya, tentu kebetulan saya dari fraksi Partai Golkar yang notabene bupati kita itu ketua saya. Jadi ya kita bersinergi untuk memperkuat terutama birokrasi kita di Lombok Tengah. Dan alhamdulillah 2 periode kepemimpinan Pak Haji Suhaili ketua kami itu cukup berhasil. Oke, Bang. Yang ingin saya tahu adalah Abang ini kan pendatang baru sebagai seorang anggota DPR. Sudah dipercaya sebagai ketua Komisi 2, kemudian dipercaya lagi sebagai ketua Komisi 1. Kemudian di 2019 kemarin terpilih kembali menjadi anggota DPR dan dipercaya sebagai wakil ketua DPR di Kabupaten Lombok Tengah. Apa yang membuat partai begitu yakin terhadap Abang untuk kemudian memang menjadikan Abang ini menjadi tempat-tempat yang posisi yang strategis lah di DPR begitu. Tapi nanti kita akan bahas, kita masih akan cari sesuatu yang lain juga. Jadi biar lebih asik obrolan kita malam hari ini. Bisa tetaplah bersama kami di spesial interview.